Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Gendut di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Ghost Rider 1 yang dirilis pada tahun 2007 di Amerika Serikat. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Johnny Blaze yang menjual jiwanya kepada iblis yang biasa dikenal sebagai Mephistopheles karena Johnny ingin menyelamatkan nyawa ayahnya. Sebelum ke pembahasan film, alangkah baiknya kalian untuk mensubscribe channel ini agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan cerita sang legenda Ghost Rider yang dikirim ke desa San Venganza untuk memenuhi sebuah kontrak bernilai 1000 jiwa iblis yang sangat kuat. Namun dia tahu kalau sang iblis tidak boleh ikut campur, yang kemudian dia pun melarikan diri dari sang iblis. Dan film Ghost Rider pun dimulai. Diperlihatkan pada acara karnaval, terdapat anak dan ayah yang mengendarai motor sedang melakukan akrobat dengan melewati lingkaran api menggunakan motornya. Yang bernama Johnny Blaze, ini orangnya, dan ayahnya Johnny, Barton Blaze. Setelahnya mereka kembali ke bengkelnya untuk men-setting motor yang baru dipakai. Ken, you ain't making the choice is making you. Tidak lama kemudian, terdapat pacar dari Johnny menghampirinya. Dia bernama Roxy, ini orangnya. Dan mereka pergi ke suatu tempat di bawah pohon besar untuk membicarakan sesuatu di mana Roxy akan pergi meninggalkan Johnny karena dia diminta oleh ayahnya untuk tinggal bersama ibunya. Namun di sini Johnny ingin mengajak Roxy pergi melarikan diri atau bahasa gaulnya kawin lari ya. Mereka berjanji akan bertemu besok di tempat yang sama dan kemudian celpot Sepulang Johnny ke rumah, dia melihat surat keterangan dokter yang dibuang oleh ayahnya dan dijelaskan bahwa ayah Johnny menderita penyakit kanker dan sudah menyebar. Johnny kembali men-setting motornya sendirian dan tidak lama ada seseorang yang menghampiri Johnny. Namun anehnya orang tersebut mengetahui tentang apa yang diderita ayah Johnny. Dapat dilihat orang itu adalah iblis yang ada pada pembukaan film, yang dimana dia sedang mencari sang pengendara baru atau biasa disebut Ghost Rider. Dia pun menawarkan suatu perjanjian yang dimana orang tersebut mengatakan bahwa di pagi hari esok ayah Johnny akan sehat layaknya seekor kuda. Namun dengan imbalan jiwa Johnny. Ketika Johnny membaca kontrak, tiba-tiba jarinya terluka dan mengeluarkan darah yang menetes pada kontrak dan menandakan dia menyetujui kontrak tersebut. Terlihat di sini mata dari orang itu menyala, menandakan dia bukanlah manusia. What if I could help your dad? Willing to make a deal. I'll take your soul. Di pagi harinya, Johnny terbangun dari tidurnya. Dia pun menganggap semua hanya mimpi. Namun di sini terlihat ayah Johnny benar-benar sudah sehat bugar dan membuat Johnny sangat bahagia. Setelah itu mereka pergi ke karnaval untuk kembali melakukan atraksi. Namun di sini Johnny tidak ikut karena dia ingin menyusul Roxy. Pada saat Johnny menuntun motornya yang akan menemui Roxy, di saat bersamaan ayahnya melakukan atraksi. Namun naas, ayah Johnny mengalami kecelakaan yang membuat dia meninggal. Dad, it's alright, I'm here. Dad. Di situ terdapat sang iblis yang tiba-tiba menghilang. Dan di saat Johnny akan menghampiri Roxy dengan kesedihannya, pada persimpangan jalan dia dikagetkan dengan kemunculan iblis hingga membuat Johnny terjatuh.
Dan di situ sang iblis menjelaskan, sesuai dengan perjanjian, dia menyembuhkan kankernya, namun dia tidak bisa membiarkan ayah Johnny menjadi penghalang atas apa yang akan dilakukannya nanti. Jim, I cured his cancer. I'll be watching. Days. Berpindah pada suatu atraksi, di mana terlihat Johnny sudah dewasa dan akan melakukan atraksi melompati beberapa mobil. Pada saat mendarat, terlihat Johnny terjatuh hingga kaca helmnya pecah. Namun, sebuah keajaiban, dia hanya mengalami cedera sedikit dan bisa berjalan kembali dengan sedikit bantuan dari temannya. Thank you. Hey, JB, don't do anything, alright? Berpindah di sebuah bar, di mana terdapat seseorang yang datang dan kemudian membunuh penjaga bar tersebut dengan hanya menyentuhnya dan membuatnya menjadi patung. Dia bernama Blackheart. Tidak hanya itu, semua orang yang ada di dalam bar dibuatnya menjadi patung dan sudah bisa diketahui bahwa dia adalah iblis jahat. Tidak lama kemudian, para iblis yang lain bermunculan. Iblis tanah bernama Gresil, iblis air bernama Wallow, dan iblis angin bernama Apigor. Di mana Blackheart ingin meminta bantuan kepada mereka untuk menemukan kontrak San Venganza dan akan menguasai dunia. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Blackheart, dan ternyata dia adalah iblis yang melakukan perjanjian dengan Johnny, di mana dia adalah ayah dari Blackheart. I'll bury you, father. Berpindah di suatu lapangan, di mana Johnny akan melakukan atraksinya, dan di saat dia ingin pergi ke arena, tiba-tiba Roxy memanggilnya untuk memintanya diwawancara. Di sini terlihat Roxy sekarang menjadi pembawa acara berita setelah sekian lama tidak bertemu dengan Johnny. Oh, you're looking at the suit. 3, 2. How's your dad? You got married. No, it didn't happen. Setelah wawancara, Roxy langsung meninggalkannya. Di sini juga terlihat Johnny yang akan melakukan atraksi melompati 6 buah helikopter. Dan tanpa kesulitan, dia bisa melakukannya. Keith, go ahead. Setelahnya, dia pun mengejar mobil Roxy dan memberhentikannya di sebuah jalan tol sehingga membuat kemacetan panjang. Yang dimana Johnny hanya ingin mengajak Roxy untuk makan malam. Side of the freeway. Let's get some dinner. There's a restaurant in my hotel, the Plaza. Don't be late. 300 feet. Oh, thank you. Di malam hari, ketika Johnny ingin pergi untuk makan malam, tiba-tiba tangan Johnny memerah seperti akan terbakar. Dan di luar terdengar suara motor yang kemudian Johnny menghampiri suara tersebut. Dan terlihat sudah ada sebuah motor juga iblis yang membuat perjanjian sebelumnya. Di mana iblis tersebut ingin menagih perjanjian sebelumnya dan ingin Johnny menemukan Blackheart dan membunuhnya. Always been here, Johnny. All along. Your greatest fan. Pada awalnya, Johnny menolak. Namun ketika dia menaiki motornya, dia tidak bisa melepaskan genggamannya. Yang kemudian motor itu melaju sangat kencang dengan sendirinya. Dan membuat jalan, mobil, dan gedung-gedung yang dilewati rusak dibuatnya. Berpindah ke tempat Blackheart dan teman iblisnya. Di mana dia sekarang berada di tempat properti seseorang dan kemudian menanyakan ke orang tersebut tentang makam yang ada di situ. Dan ternyata makam tersebut sudah dipindahkan oleh gereja Saint Michael. Tidak lama Johnny tiba di gedung properti
di mana ada Blackguard dan lainnya. Dan di sini diperlihatkan Johnny berubah menjadi Ghost Rider untuk pertama kalinya. Yang kemudian dia ingin menangkap Blackguard, namun Johnny ditabrak oleh Cecil menggunakan sebuah truk dari samping. Dan anehnya Johnny masih hidup, malah dia membalikan keadaan dan membunuh Cecil dengan rantainya. Di sini Blackguard dan dua lainnya pergi meninggalkan Cecil untuk melanjutkan tujuan utamanya. Setelahnya, Johnny mengendarai motornya lagi dan tidak sengaja bertemu seorang wanita yang sedang dirampok. Hingga kemudian dia membantunya dan memusnahkan jiwa penjahat tersebut dengan cara menatap matanya hingga dia merasakan penderitaan para korbannya selama ini. Tidak lama, matahari pun mulai muncul dan Johnny berubah ke wujud semula, di mana dia sekarang berada di sebuah kuburan dan diselamatkan oleh seorang pria baru baya. Di mana orang tersebut mengetahui tentang Ghost Rider juga perjanjiannya. Dan kemudian orang tersebut memberikan informasi kepada Johnny sambil menjahit luka di punggungnya. Rider's the devil's bounty hunter. During the day, he'll be normal. Pin and stare. Pada malam hari di rumah, Johnny melatih agar bisa mengendalikan kekuatannya. Dan tidak lama Roxy pun datang. Kemudian celepot. Namun di sini Johnny menghentikannya karena dia imannya kuat mungkin ya. Kalau saya mah gaskeun atuh neng. Karena kecewa tidak dapat jatah, Roxy pun pulang. Dan tidak lama banyak polisi menghampiri Johnny untuk membawanya ke kantor. Di mana sebelumnya plat motor dari Johnny ditemukan polisi pada lokasi kejadian jalan yang rusak akibat ulahnya di saat berubah. Johnny Blaze. Coming with us. Di kantor, Johnny diinterogasi atas kejadian sebelumnya dan ditanyai tentang para korban meninggal yang padahal diakibatkan oleh Blackguard dan yang lainnya. Karena Johnny tidak mengaku, dia pun dibawa ke sel untuk dipenjara. Namun di saat dia berjalan melewati para tahanan, Johnny melakukan gerakan aneh, di mana ternyata dia akan berubah dengan sendirinya ketika melihat orang jahat. But you're making a mistake. Setelahnya di penjara, dia pun diajar oleh teman satu selnya dan memancingnya berubah pada bentuk Ghost Rider. Kemudian Johnny melarikan diri dan kembali mengemudi mencari Blackguard, di mana dia juga dikejar-kejar oleh banyak polisi. Di jalan dia dicegat oleh Abigor untuk menghambatnya yang kemudian mereka bertempur di atas gedung. Dan dengan mudah Johnny bisa mengalahkannya. Tiny tickle. You cannot catch the wind. Pada keesokannya, Roxy mencari Johnny ke rumahnya. Namun Johnny sekarang sedang berada di kuburan tempat lelaki paruh baya sebelumnya yang telah menyelamatkannya. They'd made a deal. Ended up with stay away from friends and family. Anybody. Kembalinya dari kuburan, di rumah Johnny sudah terdapat Blackguard yang menyandera Roxy juga membunuh Mac teman Johnny. Di mana iblis tersebut membawa Roxy dan meminta Johnny untuk membawakan kontrak San Venganza. Yang kemudian Johnny menemui lelaki paruh baya tersebut untuk menanyakan soal kontrak San Venganza, di mana dialah yang selama ini menyembunyikan kontrak tersebut. Dan kemudian dia pun memberikan kepada Johnny dengan segenap kepercayaannya.
trust me. Did it for the right reason. Maybe that. Setelah itu, lelaki tersebut ingin mengantarkan Johnny ke San Venganza, dan dia pun memanggil kudanya. Yang kemudian dia berubah menjadi Ghost Rider juga, di mana lelaki ini adalah legenda Ghost Rider Carter Slade yang membawa kabur kontrak San Venganza di awal film. Dan mereka pun memulai perjalanannya. Namun Carter Slade hanya bisa mengantar sampai pintu kota dan mempercayakan semua kepada Johnny. This is the end of the trail for me. Sebelum Johnny masuk, dia dicegah oleh Wallo untuk menghambatnya, agar dia sampai di saat fajar tiba. Dikarenakan Johnny tidak bisa menggunakan kekuatannya saat terkena sinar matahari. Namun tidak sulit untuk membunuh Wallo, dan Johnny pun melanjutkan perjalanannya. Yang kemudian Johnny dipertemukan dengan Blackheart dan pertarungan pun dimulai. Namun di sini terlihat Johnny masih bisa dikalahkan olehnya. Dan di saat itu Blackheart menggunakan kontrak San Venganza untuk memanggil semua roh agar menyatu dengan tubuhnya. This is the contract of San Venganza. Dikarenakan matahari sudah terbit, Johnny agak kewalahan melawan Blackheart. Namun Johnny mencari akal dan memancingnya agar bisa ke tempat gelap. Dan Blackheart pun ditembak oleh Johnny yang membuatnya hancur. Namun dia masih bisa hidup kembali. Yang kemudian Johnny mengeluarkan kekuatan tatapan penebus dosanya. Dan Blackheart pun mati dibuatnya. To my eyes, your souls are. Setelah itu, sang iblis pun datang. Dan karena perjanjian sudah dilaksanakan, dia ingin mengambil kembali kekuatan Johnny. Namun di sini Johnny tidak mau dan ingin tetap menjadi seperti itu, agar bisa melawan iblis tersebut. Karena dia menyebabkan kematian sang ayah sebelumnya. It's time I take back the power of the ghost. And I'm gonna use it against you. Cerita berpindah di bawah pohon besar yang dulu mereka berjanji untuk kabur bersama. Dan kemudian celpot. Mantep dah pokoknya. Dan kemudian film pun selesai. Oke teman-teman, itu dia pembahasan film Ghost Rider 1. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini. Saya Gendut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.